Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakin seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia, bebas dari segala bentuk penderitaan. Mari kita selalu bertekad agar diri kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa mengarahkan kita untuk selalu pulang ke jalannya, mengarahkan kita untuk selalu berada dalam rangkulannya, dalam pelukannya, memberikan sinyal-sinyal kepada kita manakala kita terjauh darinya. Itulah wujud nyata cinta kasihnya Allah kepada kita. Dan sekarang beliau sudah mengizinkan kita hadir di sini. Tanpa dayanya, tanpa energinya, tanpa kehendaknya, tidak mungkin hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini. Sudah selayaknya kita sadari atas berkah yang luar biasa ini. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu sadar bahwa kita datang ke semesta ini bukan untuk tujuan kita, bukan untuk ambisi kita, bukan untuk cita-cita kita, bukan untuk ego kita. Semua kita datang ke semesta ini hanya untuk menjalankan visi dan misinya Allah. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah, arsitek agung yang telah merancang semesta ini, merancang manusia, merancang tubuh kita seperti ini. Dan kita diutus ke semesta ini tiada lain untuk membawa misinya, membawa visinya, dan tiada lain kita di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk menjadi wadah yang bisa menerjemahkan semua cinta kasihnya Allah. Oleh karena itu mari kita awali kajian kita bersama-sama dengan penuh kesadaran, menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu kalau hari ini saya harus bicara ini. Saya ditugaskan untuk bicara keadaan alami jiwa yang sudah pulang. Nanti dari sini akan dibangun sebuah kompetensi. Kita ini sudah pulang atau belum? Kalau kita belum pulang, ya nanti sifat-sifat ini tidak kita miliki. Jadi setelah selesai kajian ini, ada pertanyaan yang harus dijawab pada diri kita semua. Apakah saya sudah pulang atau belum? Itu. Hampir semua manusia selalu bertanya, adakah hidup setelah mati? Selalu begitu pertanyaan. Jarang bertanya, apakah saya sudah hidup sebelum mati? Betul kan? Harusnya pertanyaan yang mana? Selalu pertanyaannya itu, adakah hidup setelah mati? Padahal itu kan sebetulnya pertanyaan tentang masa depan. Harusnya pertanyaan itu ya tentang sekarang, di sini, saat ini. Harusnya pertanyaan sejatinya adalah, ya, apakah saya sudah hidup
sebelum saya mati, kan itu harusnya. Karena hampir semua manusia menyangka kalau mereka itu sudah hidup. Padahal hidup itu dimulai tepat saat kita mengenal jati diri kita sendiri. Ulangi ya. Jadi hidup itu dimulai kapan? Tepat saat kita mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Itu baru hidup dimulai dari situ. Makanya saya tidak bosan-bosan menyampaikan surat Al-Maidah ayat 110, surat Al-Imran ayat 49 tentang tugasnya para nabi dan para rasul. Gak bosan-bosan. Ya tugasnya cuma 3 aja. 1, menyembuhkan penyakit buta. Yang dimaksud adalah buta penglihatan kolbunya. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kulit. Karena akibat seseorang buta mata kolbunya, jadi dia tidak bisa melihat sesuatu lebih dalam, hanya melihat permukaannya saja, sehingga dia terjebak oleh penyakit permukaan, disebut penyakit kulit. Itu yang disebut dengan penyakit kedangkalan. Kan banyak ya orang yang dangkal pengetahuannya, pekerjaannya bikin onar, ya, menghakimi orang lain, merasa dirinya paling suci, paling benar. Itu yang dilakukan. Orang lain beda aja cara berpakaian dengan dirinya, itu sudah dihujat. Jadi hasil belajarnya itu serem. Jadi sosok yang menakutkan, jadi seorang hakim, jadi polisi agama, bukan menjadi sosok yang menenteramkan, bukan menjadi sumber cinta, malah justru jadi sumber kebencian. Dan yang ketiga, tugasnya para nabi dan para rasul adalah membangkitkan orang yang mati, alias menghidupkan orang yang mati. Dan selama ini kita mengira orang yang mati itu ya yang sudah jadi mayat kemudian dihidupkan. Bukan itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa kehidupan yang sesungguhnya dari manusia diawali tepat saat dia mengenali siapa sejati dirinya. Karena ketika manusia kenal siapa dirinya, kata Rasul, dia akan mengenal siapa Tuhan. Disitulah baru yang namanya hidup dimulai. Hidup yang dimaksud adalah hidup dengan kesadaran. Karena kalau orang hidup harusnya sadar. Ciri hidup itu sadar. Kalau tidak sadar ya nggak hidup. Kalau tidak sadar itu mati. Jadi awal kehidupan manusia itu dimulai tepat saat dia mengenal siapa diri. Berdasarkan ini kan timbul pertanyaan pada diri kita. Oh, saya belum kenal siapa jati diri saya. Oh, berarti saya belum hidup. Makanya kita kalau belum hidup namanya masih mati. Makanya kita harus dibangkitkan segera dari kematian itu. Kematian apa? Kematian kesadaran. Clear ya sampai di sini. Nah, sebetulnya saya mau cerita apa dengan ini? Saya mau cerita ya bahwa jiwa yang sudah pulang dia hidup. Jiwa yang sudah pulang dia hidup dengan kesadaran. Begitu. Nah, pulang kemana? Pulang kemana? Biasanya kan pulang itu terjadi kalau kita sudah pergi. Pergi dulu, pulang dulu. Nah, kalau pergi pasti akan pulang. Nah, kita ini kan pergi sekarang ini. Saking kejauhan perginya sampai lupa bahwa kita harus segera
pulang. Jadi pulang yang saya maksud adalah pulang ke jati diri, pulang ke kesadaran murni lagi. Paham ya? Itu pulang. Jadi pulang itu nunggu kapan? Nunggu mati nanti. Sedangkan tadi saya sampaikan, pertanyaan sejatinya bukan apakah setelah mati ada hidup, bukan. Pertanyaan sejatinya adalah apakah saya sekarang sudah hidup sebelum saya mati. Kalau sekarang kita sudah hidup sebelum mati, itu sudah pulang. Maka nanti ini ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Saya akan kupas hari ini, ya, ayat-ayat. Udah siap belajar? Oke. Jadi belajar dengan saya itu harus mikir. Sayang itu ya, otak gak dipakai mikir. Saya teringat ada kata-kata bagus tuh dari guru bangsa kita, namanya Gus Dur. Kenal Gus Dur? Ya, beliau adalah ulama, beliau juga pernah jadi presiden, beliau adalah tokoh bangsa, tokoh yang sangat plural. Beliau itu bisa menerima semua perbedaan apa adanya, sekaligus bisa menghormati perbedaan apa adanya. Makanya saya sangat kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau. Ini kata Gus Dur, dalam hidup ini cuma ada dua jenis masalah. Yang pertama adalah masalah yang dapat diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi yang pertama apa? Masalah yang dapat diselesaikan. Karena dapat diselesaikan, kata Gus Dur, jangan dipikirkan. Kan dapat diselesaikan. Jadi masalah bukan? Ya bukan. Sebenarnya Gus Dur sedang cerita kalau dalam hidup itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan, apalagi yang ini, nggak usah dipikirkan, karena tidak dapat diselesaikan. Jadi yang ini pun bukan masalah. Jadi kesimpulannya, ini yang bawah ini tulisan saya. Jadi kesimpulannya ada nggak masalah? Ya nggak ada. Gus Dur itu membagi masalah menjadi dua. Pesan spiritualnya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dalam hidup itu nggak ada masalah. Paham ya? Kan pertama ada masalah yang dapat diselesaikan. Karena dapat diselesaikan, nggak usah dipikirkan. Kan sebetulnya masalah itu nggak selesai-selesai kalau dipikirkan. Betul nggak? Betul kan? Iya. Jalani aja, jalani, ya, jalani aja hidup seperti biasa. Nggak usah dipikirkan. Tahu-tahu beres aja. Kan gara-gara dipikirkan, betul nggak? Belum lagi saat berpikir, di situ kan muncul, ya, pengetahuan dangkal kita, penghakiman kita, penilaian kita, ego kita, diri palsu kita, malah justru tambah ruwet itu masalah. Betul nggak? Coba Bapak Ibu punya pengalaman. Solusi terhadap masalah itu adalah masalah itu sendiri. Betul nggak? Iya. Perempuan nih, perempuan, ya, katanya sedang punya masalah. Dikasih solusi sama suaminya, tambah masalah. Betul nggak? Iya. Jadi si suami memberikan sesuatu pada istrinya, sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ternyata menurut John Gray,
Istri ini tidak butuh solusi, hanya butuh didengar, dan luar biasanya didengar saja sudah solusi. Betul? Daripada mikir memberikan solusi, lebih bagus pasang telinga, dengerin aja ketika dia sedang pencerahan lah, pencerahan. Keluar tuh kata-kata yang mengerikan, udah biarin aja, ntar juga capek sendiri. Ternyata itu yang dibutuhkan. Makanya belum tentu setiap pertanyaan itu ya membutuhkan jawaban, belum tentu. Dan jawaban atas pertanyaan itu hanya tanya jawab, dan bisa jadi jawaban ini malah justru menjauhkan dari pertanyaan yang sesungguhnya. Makanya kalau guru saya sering bilang, ya tidak mesti seluruh pertanyaanmu aku jawab, karena kelak kamu akan bisa menjawab sendiri seluruh pertanyaanmu dengan pengalamanmu. Makanya dalam kitab Ya Walad itu, kalau punya itu di pesantren mungkin pernah bahas kitab Ya Walad karya Imam Al-Ghazali. Jadi itu Ya Walad itu bahasa Indonesianya wahai anakku. Itu dialog antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya yang paling cerdas. Yang paling cerdas loh. Dan setiap muridnya itu bertanya pada Imam Al-Ghazali, jawabannya sama, walaupun pertanyaannya beda-beda. Kelak ketika kamu sudah sampai di tingkat amalmu, kamu akan bisa menjawab sendiri pertanyaanmu. Apapun pertanyaannya, jawabannya selalu itu. Itu seorang guru yang cerdas membuat muridnya tambah cerdas. Tidak setiap pertanyaan harus dijawab oleh guru, karena jawaban dari guru itu bukan jawaban atas pertanyaan itu. Karena apa? Jawaban atas pertanyaan itu harus datang dari pengalaman pribadinya sendiri. Paham ya? Agak